إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya lah kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga nikmat yang kita terima darinya senantiasa kita gunakan untuk bersyukur kepadanya. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga orang-orang yang setia mengikutinya sampai dengan hari kiamat tiba. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Islam adalah agama ilmu, agama pengetahuan. Maka orang yang telah berintisab kepada agama ini hendaklah ia menjadi orang yang berilmu. Harusnya seperti itu, karena Islam adalah agama ilmu dan keilmuan. Islam mengajarkan, bahkan mewajibkan untuk menuntut ilmu. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim, sehingga setiap muslim harus dan wajib menuntut ilmu agar menjadi orang yang berpendidikan, orang yang berilmu, tidak hanya sekedar hidup dan mengaku sebagai seorang muslim. Semakin seorang muslim memiliki ilmu tentang agamanya, maka ia akan semakin kuat di dalam agama tersebut. Ia semakin sabat berada di atas agama tersebut biidznillahi ta'ala. Orang yang berilmu tidak akan pernah sama dengan orang yang tidak berilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Wahai orang musyrik, engkaukah yang lebih baik ataukah orang yang melakukan ketaatan
di tengah malam dengan keadaan dia bersujud, dengan keadaan dia itu berdiri, ia takut dengan azab yang akan menimpa di akhirat apabila ia tidak melakukan ketaatan tersebut, dan ia mengharap rahmat Allah. Katakanlah wahai Muhammad, tidak akan sama. Katakanlah wahai Muhammad, apakah akan sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Mereka yang berilmu ketika beribadah, melakukan salat misalnya, dan ada yang lainnya tidak berilmu dan melakukan ibadah yang sama, itu akan menghasilkan nilai ibadah yang berbeda. Orang yang berilmu ketika beribadah, ketika dia mulai mengangkat tangannya, ketika dia mulai ruku, bagaimana ia ruku, ketika ia sujud, bagaimana ia sujud, kapan dia mengangkat tangannya, kapan ia tidak mengangkat tangannya, semuanya itu dilakukan berdasarkan ilmu. Karena itu ibadah yang ia lakukan ada nilai ittiba'nya, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara yang melakukan ibadah tersebut dengan tanpa ilmu, hanya sekedar melakukannya saja, maka oleh karena itu nilai ibadah yang dilakukan oleh orang yang berilmu akan lebih besar dibandingkan dengan nilai ibadah yang dilakukan oleh orang yang tidak berilmu. Maka oleh karena itu ketika seorang salat, seperti disebutkan dalam sebuah hadis, kadang seorang itu salat yang didapatkan adalah hanya setengah dari salat itu saja. Pahala yang didapatkan hanya setengahnya saja yang seharusnya sempurna. Terkadang juga kurang dari itu dan kurang dari itu. Para jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa sebabnya? Sebabnya adalah karena ibadah itu dilakukan bukan karena ilmu. Para jemaah kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, demikian pula orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan bahwasanya orang-orang yang berilmu itu derajatnya dibandingkan dengan orang yang hanya beriman saja tapi tidak berilmu adalah 100 derajat lebih tinggi. Satu derajat ke derajat berikutnya, kata beliau, ada sekitar 100 tahun. Berarti kalau 100 derajat, subhanallah, betapa tinggi, jauh menjulang derajat orang yang berilmu dibanding dengan derajat orang yang tidak berilmu, meskipun orang itu beriman. Para jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal itu juga senada dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadisnya yang lain. Fadlul alimi 'ala al-'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan yang dimiliki oleh orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang hanya sekedar ahli ibadah saja adalah seperti keutamaan rembulan dibandingkan dengan seluruh bintang. Seluruh bintang ia terlihat bercahaya dari sini, dari bumi, tapi cahayanya hanya untuk dirinya sendiri, tidak bisa menerangi, tidak bisa memberikan pencahayaan untuk dimanfaatkan oleh orang lain. Beda halnya dengan rembulan. Rembulan cahayanya bisa menerangi sehingga orang-orang yang sedang berjalan bisa melihat apa yang di depan dan sekitarnya.
sehingga tatkala ada lubang yang ada di sekitar atau di depannya, ia bisa menghindarinya dan ia selamat, tidak terjatuh ke dalam lubang tersebut. Maka inilah keutamaan yang besar orang yang berilmu, para jamaah kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun meskipun demikian para jamaah, tetap saja ada orang yang tidak mau menuntut ilmu. Padahal sebenarnya kalau ia ingin menuntut ilmu, jalan untuk menuntut ilmu terbuka bagi dia selebar-lebarnya. Tetapi ia memang sudah seperti itu, dia tidak ingin menuntut ilmu itu. Maka oleh karena itu pernah disebutkan dalam sebuah asar dari Al-Ma'mun, salah satu khalifah Abbasiyah. Beliau mengatakan, innan nasa rajulan, manusia itu terbagi menjadi dua atau bagaikan dua orang. Rajulun talibun li'ilm, yang pertama adalah bagaikan orang yang menuntut ilmu. Ia haris, ia semangat untuk menuntut ilmu. Ia berusaha untuk menggunakan segala potensi yang ada demi mendapatkan ilmu, karena ia menyadari betapa besar keutamaan ilmu itu dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Wa rajulun qani'un lil jahl. Adapun yang kedua adalah bagaikan orang yang sudah merasa cukup, sudah merasa puas dengan kebodohan yang ada. Oleh karena itu, orang yang seperti ini, walaupun jalan menuntut ilmu sudah terbuka lebar di hadapannya, ia akan menyia-nyiakannya. Ia tidak akan menoleh kepadanya. Ia tetap duduk diam di tempatnya tanpa bergerak. Lebih mengutamakan kebodohan, lebih mengutamakan untuk tetap berada di atas kejahilan dibanding bergerak maju menuntut ilmu. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang termasuk dalam bagian yang pertama tadi, yaitu semangat dalam menuntut ilmu, bergerak maju menjadi orang yang berpendidikan, muslim yang dipenuhi dengan ilmu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, segala apa yang diupayakan oleh seseorang di dunia ini, apabila tidak disertai dengan ilmu, maka kemungkinan besar akan berujung kepada kesia-siaan. Akan tetapi apabila yang dilakukan berdasarkan ilmu, maka keberhasilan ada di depan mata. Keberhasilan yang akan dirasakan di dunia, apalagi di akhirat kelak. Karena itu ilmu menjadi salah satu warisan yang sangat agung, yang apabila seseorang meninggalkan ilmu di masa hidupnya, maka ia akan mendapatkan manfaat dari ilmu itu sampai dengan ia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka putuslah segala amalnya kecuali
dari 3 hal: sadaqatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, au waladin salihin yad'u lah. Di antara amalan tersebut adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang ditinggalkan oleh dia, yang diamalkan oleh orang-orang yang telah diajarkan ilmu tersebut. Maka selama orang-orang mengamalkan ilmu yang telah ia ajarkan, maka pahala ilmu tersebut, pahala amal, pahala perbuatan yang dilakukan oleh orang yang telah diajarkan ilmu tersebut akan senantiasa mengalir kepadanya meskipun dia sudah wafat, sudah tidak bisa melakukan ibadah tambahan lagi, tetapi pahala dari ilmu yang telah ia ajarkan akan terus mengalir untuknya. Para jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena manfaat ilmu yang begitu besar, para nabi menjadikan ilmu ini sebagai warisan terbesarnya. Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan, innal ulama warathatul anbiya, sungguhnya para ulama itu, para ahli ilmu itu adalah warathatul anbiya, pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama, dan para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan harta benda. Wa innama warrathul ilm, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Jadi ilmu ini adalah warisan para nabi. Faman akhadha bihi akhadha bihadhin wafir. Siapa yang meraih ilmu ini, siapa yang mendapatkan ilmu ini, maka ia telah berhasil mendapatkan sesuatu keberuntungan yang sangat banyak. Iya, sangat banyak, karena banyaknya manfaat dari ilmu ini. Para jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itulah iri sebenarnya tidak dibolehkan, tetapi dikecualikan pada 2 hal. Iri pada 2 hal ini dibolehkan. Apa itu? Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq. Yang pertama adalah iri kepada orang yang Allah berikan harta benda, kemudian ia menggunakan harta benda itu dan menghabiskannya untuk menegakkan kebenaran. Kita boleh iri di sini. Kita boleh iri, ingin menjadi orang kaya supaya bisa melakukan apa yang dilakukan oleh orang tersebut agar kita mendapatkan pahala yang besar sebagaimana orang itu dapatkan. Yang kedua adalah wa rajulun atahu Allahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang kedua adalah iri kepada orang yang Allah berikan ilmu, Allah berikan hikmah, lalu dengan ilmu itu ia memutuskan segala perkara. Berdasarkan ilmu itu ia memutuskan segala perkara, sehingga keputusan-keputusannya itu selalu berlandaskan ilmu, sehingga pas, tidak melenceng dari yang seharusnya, dan ia mengajarkan ilmu tersebut. Ini adalah orang yang boleh kita irii. Kita boleh iri kepadanya. Kita ingin juga mendapatkan ilmu yang banyak seperti orang ini dan mengajarkannya agar kita mendapatkan pahala kebaikan yang banyak seperti yang didapatkan oleh orang ini. Para jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu sebenarnya untuk menjelaskan keutamaannya sungguh sangatlah panjang, dan sebagian besar dari kita insyaallah taala sudah sering mendengarkan keutamaannya. Namun kita nukilkan satu ucapan dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ali ibn Abi Talib, tentang ilmu ini. Beliau mengatakan,
kafa bil ilmi syarafan an yadda'iyahu man la yuhsinuh wa yafrah idza nusiba ilai. Cukuplah untuk membuktikan bahwasanya ilmu ini sangat mulia. Cukuplah dengan cara orang-orang kita saksikan banyak yang mengaku-ngaku dirinya berilmu, meskipun sebenarnya dia bukan berilmu. Dia tidak berilmu, tetapi dia mengaku berilmu. Itu buktinya bahwa ilmu itu syaraf. Ilmu itu ada syarafnya, ada mulianya, kemuliaan yang semua orang ingin mendapatkannya. Dan juga apabila ilmu itu dinisbatkan kepada seseorang, orang itu menjadi senang. Ketika dikatakan fulan alim, fulan ini adalah orang yang berilmu, orang itu senang. Itu adalah bukti bahwasanya ilmu itu syarif, ilmu itu mulia. Kemudian sebaliknya, wa kafa bil jahli dhamman an yatabarra'a minhu man huwa fih. Cukuplah sebagai bukti bahwasanya kebodohan itu adalah sesuatu yang mazmum, sesuatu yang tercela. Ketika kita sering melihat orang tidak mau disebut sebagai orang yang bodoh, meskipun dia sebenarnya memang betul orang yang bodoh. Iya, semua orang menyadari bahwasanya kebodohan itu adalah tercela, meskipun orang itu sendiri bodoh. Semua orang menyadari dan tahu bahwa ilmu itu syarif, mulia, meskipun orang itu juga bodoh, tidak mengerti. Para jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Jalla Jalaluhu agar memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجعلنا ممن يظفر بميراث أنبيائك وهو العلم النافع وارزقنا العمل بالعلم الذي تعلمنا. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.